Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Firzatullah, NIM 1810301121. Protokol sindrom pita iliotibial adalah penanganan berupa modifikasi aktivitas, peregangan, dan penguatan anggota tubuh yang terkena sindrom pita iliotibial atau ITBS. Adalah hasil dari peradangan dan iritasi pada bagian distal dan tendon iliotibial saat bergesek dengan bursa yang terletak di bawah tendon, dan condylus femoralis lateral bagian luar tulang paha di lutut, atau lebih jarang tuberositas yang lebih besar bagian luar tulang paha dan pinggul. Cedera berlebihan ini terjadi dengan fleksi berulang seperti menekuk dan ekstensi atau meluruskan lutut. Hal ini juga bisa terjadi karena kurangnya fleksibilitas dari iliotibial band yang dapat mengakibatkan peningkatan ketegangan di ITB selama kegiatan berlangsung. Rehabilitasi goals-nya yaitu yang pertama, mengembalikan full ROM lutut, mengembalikan kekuatan otot-otot lutut, mengembalikan fungsional atau meningkatkan dan mengembalikan fungsi lutut untuk aktivitas. Untuk penanganan cedera dapat diberikan atau diterapkan dengan metode PRICE, yaitu protection atau perlindungan, yaitu pertimbangan untuk melakukan imobilisasi lutut untuk 1-2 hari pertama jika terasa sakit saat berjalan. Yang kedua yaitu rest atau beristirahat. Sebaiknya beristirahat dari semua aktivitas yang dapat menyebabkan nyeri atau pincang. Pertimbangkan untuk menggunakan kruk sampai bisa berjalan tanpa rasa sakit atau pincang. Yang ketiga yaitu ice. Letakkan kantong es di lutut bagian distal atau pinggul. Proksimalkan jika merasa sakit selama 15-20 menit. Atau gunakan rendaman es jika tersedia 3-5 kali sehari selama 24-72 jam. Yang terakhir yaitu compression, atau gunakan perban elastis dari pertengahan betis hingga pertengahan paha dengan tekanan yang merata. Yang terakhir yaitu elevasi. Pastikan untuk mengangkat lutut lebih tinggi dari jantung sampai pembengkakan mereda. Selalu pastikan untuk es pada lutut Anda setelah menyelesaikan latihan menggunakan perendaman dalam air es atau membungkus kantong es. Terapkan selama 20 menit. Ada 3 fase protokol latihan, yaitu fase pertama latihan dengan peregangan. Yang kedua, fase kedua latihan dengan penguatan. Yang ketiga, fase ketiga yaitu latihan fungsional. Sekarang kita akan memperagakan tentang rehabilitasnya, yaitu yang pertama adalah quadricep stretch. Caranya adalah pasien bertengkurap dengan menggunakan elastis band atau handuk, dan elastis bandnya diletakkan di tumit lalu ditarik ke depan selama 1 menit dengan 3 kali pengulangan. Selanjutnya kita akan melakukan peregangan yang kedua masih di fase pertama, yaitu hip flexor stretch. Caranya, lutut kita tekuk satu, yang satunya tidak. Lalu kita angkat tangan ke arah belakang sehingga si pinggul maju ke depan dan punggungnya terjadi peregangan. Lakukan gerakan ini selama 20-30 detik dengan repetisi 3 kali. Selanjutnya kita akan lanjut ke peregangan yang ketiga di fase pertama, yaitu hamstring stretch. Caranya, kita letakkan satu kaki di
media atau meja. Lalu tangan kita letakkan satu di depan tubuh kita dan satunya arahkan ke arah kaki yang mengalami peregangan. Diamkan gerakan ini selama 20-30 detik dengan 3 kali pengulangan. Selanjutnya kita lanjut ke peregangan yang keempat dengan masih di fase pertama, yaitu caranya kita taruh tumit kita seperti tadi, tapi pertahankan punggung kita tetap lurus dan dicondongkan ke depan. Tahan dengan kedua tangan kita. Tahan gerakan ini selama 20-30 detik dengan 3 kali pengulangan. Ya, kita lanjut ke gerakan side lying iliotibial band stretch. Caranya yaitu kita berbaring lalu raih kaki lurus, raih kaki dengan tangan dan kaki ditekuk lalu diluruskan. Luruskan 90 derajat. Lakukan gerakan ini selama 15-20 kali dengan setiap kali set. Kita lanjut ke fase kedua, yaitu penguatan. Caranya yaitu dengan berdiri jongkok dengan abduksi hip. Caranya kita jongkok, terus kita tahan dan satunya kalau kita naik kakinya ke samping. Lakukan 10 kali. Dengan 3 kali pengulangan. Selanjutnya kita akan lanjut ke gerakan Fire Gidran Position. Caranya yaitu adalah tidur miring, lalu tangan menahan tubuh kita, lalu gerakin si kaki kita tuh ke belakang dan angkat ke atas. Tekuk lutut hingga 90 derajat, lalu angkat kaki menuju ke langit-langit. Lakukan gerakan ini 2 set dalam 20 kali. Selanjutnya kita lanjut ke fase ketiga, yaitu caranya dengan abduksi dan abduksi hip di atas kotak. Caranya kita taruh kaki di atas kotak, lalu kita abduksikan kaki kita ke samping, ke bawah, lakukan selama 15 kali dengan 3 kali pengulangan. Selanjutnya kita lanjut ke gerakannya, yaitu seperti ini. Kita taruh lutut di bawah dan satunya maju ke depan, ini terus gini. Lakukan gerakan ini selama 10 kali dengan 3 kali pengulangan. Selanjutnya kita akan lanjut ke gerakan yang selanjutnya, yaitu caranya dengan berbaring dengan kaki diangkat, lalu kita majukan ke depan dan luruskan ke depan, ditekuk ke belakang, dimajukan dan diluruskan lagi. Lakukan selama 5 kali pengulangan. Dan protokol rehabilitasi yang saya sampaikan dimulai dari fase pertama, ada gerakan quadriceps stretch, hip flexor stretch, hamstring stretch, lalu dynamic hamstring stretch, dan set lying iliotibial stretch. Lalu di fase kedua itu fase penguatan, itu ada kaki lurus, abduksi hip dengan kaki diputar keluar, ada fire gidran position, hip circle, berdiri jongkok dengan abduksi hip. Dan di fase ketiga itu ada side lying bikel, ada abduksi dan aduksi hip berdiri di atas kotak dan juga menekuk lutut secara bergantian.
Itu saja rehabilitasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.